Shalom. Apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Guru yakin pasti semua dalam keadaan baik. Karena pasti Tuhan Yesus sudah menjaga, Tuhan Yesus sudah melindungi selama 6 hari lamanya. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Jadi Bu Guru minta dengan sangat supaya anak-anak semua duduk tenang, duduk manis, jangan ada yang main-main. Dan jangan lupa harus jaga jarak, tidak boleh berdekatan. Oke, mantap. Ya, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan kita, Bapa kita yang setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menyanyikan lagu yang berkata alam semesta menyaksikan kebesarannya. Semuanya dalam sikap penyembahan. Alam semesta kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu,
kepala, sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih saat ini kami akan memulai dengan ibadah kami. Bapak, kami minta biar Engkau yang boleh mengontrol kami, biarlah kami boleh fokus, biarlah kami tidak bermain-main, biarlah kami tidak terganggu, biarlah kami tidak terpusing dengan setiap gangguan yang ada di kiri kanan kami. Bapak, kami minta biarlah Engkau yang boleh menjaga, melindungi kami hingga peribadahan selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke. Halo. Apa jawabannya? Hai. Hai. Apa jawabannya? Halo. Ulang. Kurang semangat. Ulang lagi. Terus apa? Halo. Jawabannya? Hai. Jawabannya? Wah. Ayolah. Gege, Caca harus lebih semangat lagi. Coba Ibu Guru ulang lagi. Pada waktu Guru bilang halo, Gege dengan Caca bilang hai, tapi sambil lambaikan tangan kepada teman-teman di rumah dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Halo. Hai. Hai. Halo. Oh yes, siap untuk memuji Tuhan? Ya. Yang siap coba tunjuk jari. Lihat Ibu Guru jari ini jari apa yo? Jari apa? Ini jari apa namanya? Jari apa? Jari telunjuk. Pintar. Oke, kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang penuh sukacita. Lagu ini pakai gerakan. Jadi Ibu Guru minta untuk semuanya bangkit berdiri karena kita akan menari bagi Tuhan. Kita akan melompat bagi Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, siap? Oke, mantap. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, aku anak raja, engkau juga anak raja. Oke. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sekali lagi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua haleluya. Haleluya, puji Tuhan, ya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja, siap, semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak siapa? Yeay. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki senang-senang, tangan dilambai-lambai, asik, putar badan, kaki senang, tangan dilambai-lambai, ikut, putar. Sekali lagi, aku anak raja, siap. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki, tangan dilambai-lambai, pikul digoyang-goyang, putar balik. Kaki sentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pikul digoyang-goyang, putar badan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama 1, 2, 3. Ya, anak-anak, sekarang kita tadi kan sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena kita harus mendengarkan firman Tuhan setiap hari supaya kalau misalnya kita kalau mau melakukan dosa atau misalnya mama suruh baru ada yang sekarang tuh melawan-melawan, atau mungkin ada yang setiap hari mama panggil, woi mari dulu bantu kak, atau mungkin mama sebentar sudah.
Nah, itu kira-kira siapa yang kontrol Kira-kira siapa yang perintahkan baru bicara begitu ke mama dan bapak Ayo. Jadi, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang dapat mengubah kita, yang dapat membuat anak-anak memberikan jawaban kepada orang tua dengan jawaban yang baik. Pada waktu orang tua menjawab bilang, "Ya mama, iya bapak," itu hanya pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan saja. Jadi guru minta supaya semuanya duduk tenang. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kembali dipenuhi dengan cerita firman Tuhan. Sama-sama kita akan mengangkat lagu yang berkata, Ku buka hatiku untuk mendengarkan firman-Mu. Shalom anak-anak yang di rumah, selamat pagi semuanya. Ya, Ibu Gembala harap semuanya ada dalam keadaan baik, sehat, ada dalam perlindungan daripada Tuhan Yesus. Baik, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan boleh terus memelihara, menjaga kami. Bahkan Kau boleh terus menyatakan kasih-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami sadar bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa yang baik, pagi hari ini kami mau terus belajar firman Tuhan untuk memperlengkapi setiap kehidupan kami. Tolong kami semua ya Tuhan, untuk kami boleh sama-sama menikmati berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kami boleh konsentrasi, kami boleh mendengarkan, kami boleh membaca, merenungkan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baik, puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Ibu percaya bahwa kita semua ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan Ibu rindu bagikan untuk kita semua pagi hari ini yang terambil di dalam surat Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Nah, firman Tuhan ini sudah tidak asing. Pasti anak-anak sudah hafal ayat ini ya. Mari kita baca sama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, anak-anak siapa yang takut dengan singa? Nah, singa itu pasti ganas toh. Pasti dia seram, punya gigi yang tajam. Nah, tidak ada yang berani itu pegang-pegang itu singa, tidur dengan singa atau main-main dengan singa. Nah, pasti semuanya takut. Ibu guru juga takut. Jadi ibu guru dibayar mahal juga, ibu guru tidak mau main-main dengan singa. Nah, firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita hari ini harus sadar. Anak-anak harus sadar. Nah, jangan pingsan harus sadar. Sadar tentang apa? Tentang keadaan, kondisi dunia sekarang ini. Karena apa? Karena si iblis sedang membuat orang-orang tidak sadar. Dengan apa? Dengan segala hal yang iblis kerjakan. Contohnya, sekarang anak-anak banyak tidak sadar tentang waktu. Waktunya habis. Hanya untuk apa? Main. Nah, sekarang anak-anak siapa yang suka main game PUBG itu ya, kadang ketika kita main kita tidak sadar waktunya sudah habis. Kita tidak sadar kalau iblis sudah curi waktu kita begitu banyak. Kita tidak berdoa, kita tidak baca firman, kita lupa mandi, kita lupa makan, kita lupa segalanya. Nah, anak-anak harus sadar sekarang bahwa si iblis sedang menipu kita dengan banyak hal, dengan tipuan-tipuan yang sepertinya buat kita enak, senang, sukacita, tapi sesungguhnya iblis sedang membawa kita kepada kebinasaan. Nah, firman Tuhan, Petrus berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, berjaga-jaga dengan apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga dengan berdoa. Siapa yang masih rajin berdoa sampai sekarang? Siapa yang masih rajin baca firman di rumah sampai sekarang? Atau jangan-jangan karena tidak sekolah minggu langsung, kebetulan jadi ibu guru tidak tanya baca firman atau tidak. Nah, anak-anak, mari kita sekarang belajar bagaimana kita harus menyadari kondisi keadaan sekarang, supaya apa? Kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita menjadi makanannya si iblis. Di situ katakan apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, lawan kita itu bukan manusia. Sekarang lawan kita itu iblis. Iblis yang sedang berjalan berkeliling. Sama digambarkan sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau singa yang mengaum-ngaum berarti singa yang lapar. Iblis sekarang lapar, sedang mencari jiwa-jiwa untuk ditelan. Coba, siapa mau ditelan? Ditelan itu tidak dikunyah, itu langsung telan, langsung masuk, langsung mati. Nah, sekarang iblis sedang bekerja seperti itu. Nah, iblis sedang kuat sekali untuk menghancurkan generasi anak-anak, terutama anak-anak Tuhan. Terutama anak-anak Tuhan yang sedang iblis kejar. Karena dikatakan iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang. Kita orang toh? Kita semua orang. Orang itu berarti kita ini adalah sasarannya si iblis untuk bisa ditelan dan dapat ditelannya. Jadi anak-anak, mari kita sadari sekarang bahwa begitu banyak pekerjaan-pekerjaan iblis yang sedang iblis kerjakan atas kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itu kita harus sadar, kita harus sadar bahwa kita butuh Tuhan Yesus.
kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpa Tuhan Yesus. Kita sadar bahwa kita sangat membutuhkan Dia sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai perisai, sebagai pagar tembok yang mengelilingi hidup kita, sehingga iblis, si singa yang mengaum-ngaum itu tidak dapat menelan kita. Nah, ayat hafalannya kita ambil dari Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi anak-anak, kita harus sadar bagaimana iblis ya bekerja keras untuk membinasakan kita. Nah, kalau kita juga mengasihi Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan merawat tubuh kita, mengasihi tubuh kita. Nah, boleh mungkin nonton HP, nonton film, tapi harus ada batasannya, ada waktunya. Tidak dari pagi sampai malam pegang HP terus ya. Kalau dikatakan ayat Efesus 5 ayat 29 dikatakan ini, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Saya percaya anak-anak pasti mengasihi tubuhnya sendiri. Nah, tidak mau membinasakan atau tidak mau menyerahkan tubuhnya untuk si iblis ya. Jadi firman Tuhan hari ini kita harus sadar, berjaga-jaga, karena lawan kita bukan manusia tapi lawan kita iblis. Dan Tuhan mau apa? Supaya kita menjaga tubuh kita, merawatinya, mengasihinya seperti Kristus mengasihi kita. Baik, mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu bagi kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini iblis sedang bekerja keras, hendak membinasakan setiap kehidupan orang-orang percaya, sedang menipu setiap anak-anak untuk melupakan Engkau. Tapi kami bersyukur pada firman Tuhan berkata bahwa Engkaulah Allah yang menjadi tempat perlindungan bagi setiap orang percaya. Bagi kami, biarlah Tuhan firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk kami sadar akan setiap tipuan-tipuan iblis, untuk kami terus berjaga-jaga di dalam doa sehingga kami mampu melawan setiap pekerjaan iblis. Dan kami minta Tuhan, Mu juga mampukan kami untuk kami juga boleh menjaga tubuh ini, menjaga setiap kehidupan kami masing-masing, sehingga nama Yesus boleh terus dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bahwa yang meteraikan firman-Mu, hamba-Mu tidak sempurna di dalam menyampaikannya, tapi Engkau Allah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus akan mengajar, akan menyempurnakan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada, dari batita sampai kepada remaja, sehingga mereka semua tetap ada di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, shalom.